3, 1 ke 5, action. Shalom anak-anak muda, kembali lagi bersama saya Iren dalam ibadah online service Youth Messengers. Apa kabarnya hari ini? Saya kira percaya kita semua dalam keadaan yes, go, oke? Nah, kita sama-sama hari ini kembali beribadah, masih secara online, tapi saya kira percaya kita semua boleh diberkati melalui ibadah hari ini. So, untuk itu teman-teman, yuk kita sama-sama siapkan hati kita yuk, tempat duduk yang terbaik, dan jangan lupa fokus untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. So, welcome to Youth Messengers online service.
No place I'd rather be. There's no place I'd
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, bahkan setiap berkat-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam segala situasi kami Tuhan, biarlah Engkau tetap berbicara secara pribadi kepada kami. Dan kami berdoa ya Roh Kudus, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi lebih lagi supaya mereka boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Bahkan terlebih lagi Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Shalom anak-anak muda, kembali lagi bersama dengan saya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita masih dengan tema besar iman yang menyelamatkan. Dan pada saat ini saya kebagian subtemanya, yaitu adalah banyak yang palsu. Nah, kenapa sih kok kita mengangkat tema ini? Karena teman-teman ternyata banyak yang palsu ini berkaitan dengan pengajaran-pengajaran tentang iman Kristen. Nah, ketika kita punya iman Kristen yang belum teguh, yang tidak berdiri teguh, maka pengajaran-pengajaran palsu akan gampang menggoyahkan iman kita. Nah, untuk itu kita mau sama-sama belajar. Nah, di dunia ini banyak banget nih teman-teman yang dipalsuin. Ya, kita semua tahu banyak banget barang-barang KW, banyak banget juga pengertian-pengertian yang palsu, yang kelihatannya dan kayaknya bener ya menurut mereka, padahal menurut logika kita secara manusia yang mungkin tidak berpendidikan terlalu tinggi pun udah tahu kalau itu salah. Nah, banyak banget yang palsu teman-teman. Apa aja kira-kira yang banyak dipalsuin? Yang pertama itu mungkin kalian suka lihat ya, mata uang, yaitu banyak banget dipalsuin. Terus barang-barang, itu lagi ya, paling banyak dipalsuin. Peralatan handphone, banyak banget yang dipalsuin. Nah, terkadang diri orang pun sendiri dipalsuin. Nah, kenapa kenapa sih kok bisa ada orang-orang, bahkan ada oknum-oknum yang memalsukan banyak hal? Ya, yang pertama menurut yang dari hasil pemikiran saya, yang pertama itu adalah karena mereka ingin mencari keuntungan sendiri. Terus pengen cepet kaya, pengen cepet terkenal, jadilah yang palsu. Jadi sesuatu yang sudah terkenal diambil dan dijiplak gitu ya. Nah, mending dijiplaknya bener ya. Ini salah juga jiplakannya. Jadi itu sangat merugikan kita. Nah, dalam kekristenan kita, bahkan dalam iman kita pun seperti itu teman-teman. Ketika kita punya iman yang terfokus hanya kepada Kristus, nah kita perlu mempertahankan dan kita perlu tahu caranya supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Nah, hari ini sebagai anak Kristus yang sudah percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kita mau belajar mengenai kepalsuan dalam kekristenan. Kita buka kebenaran firman Tuhan di Kolose 2 ayat yang ke-8. Nah, hari ini gue akan baca dalam versi AMD, Alkitab mudah dimengerti ya. Ayat 6 sampai yang ke-8 dengan tema bersatu dengan Kristus. Jadi sekarang kalian sudah terima Kristus Yesus sebagai Tuhan kalian. Oleh karena itu, berusahalah supaya tetap hidup bersatu dengan Dia. Anggaplah bahwa kalian bersatu dengan Yesus sama seperti ranting yang bersatu dengan pohonnya. Hendaklah kalian membangun hidup dengan Tuhan sebagai dasar dan tetap percaya kepada Dia tanpa goyah, seperti kalian diajarkan oleh Efras, dan mari kita selalu ingat untuk berterima kasih kepada Allah. Awas, jaga supaya kalian tidak terpengaruhi untuk mengikuti ajaran sesat. Awas kalau orang mau mengajarkan kalian tentang hal-hal yang mereka anggap pelajaran yang dalam, tetapi itu sebenarnya hanya pikiran manusia saja. Jangan ikut tertipu oleh mereka, karena sebenarnya ajaran mereka berasal dari kuasa gelap yang memerintah dunia ini, bukan dari Kristus. Nah, di sini jelas dikatakan dan gampang banget kita mengerti bahwa di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa awas, jaga diri kita.
Kita harus jaga diri kita supaya tidak dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat. Nah, kita juga harus belajar menelaah ya. Kita juga harus belajar supaya kita harus menguji juga apakah apa yang diajarkan kepada kita semua adalah dalam pelajaran yang terfokus hanya kepada Kristus. Nah, setelah kita baca kebenaran firman Tuhan ini, di sini kita tahu Rasul Paulus itu mulai kehidupannya hidup yang baru dan harus ada di dalam Kristus. Kita harus berakar, kita harus bertumbuh, dan pada dasarnya kehidupan dalam Kristus itu adalah iman kita yang teguh ya, supaya iman kita yang teguh. Kita harus berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu. Nah, apa aja sih sebenarnya? Kan banyak ya pengajaran-pengajaran palsu, sulit kita membedakannya. Nah, pengajaran-pengajaran palsu itu bukan cuma bicara soal Alkitab yang dimiringkan, teman-teman. Atau bacaan Alkitab ini yang salah mengerti. Ditranslate-nya salah, atau kayak bukan translate bahasa ya, tapi kayak diterjemahkannya, dikasih pengertiannya beda. Bukan seperti yang seharusnya, tidak mengecek latar belakang, terus tidak mengecek apa yang Tuhan mau, yang gitu-gitu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan dipahami atau dibagikan, diterjemahkan dengan pengertian sendiri untuk mencari keuntungan sendiri. Itu pengajaran yang sesat. Nah, tapi sebenarnya bukan cuman pengajaran-pengajaran yang sesat doang tentang Alkitab, tapi juga banyak banget mitos-mitos bahkan budaya-budaya yang sebenarnya juga itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu juga termasuk dalam pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang bisa menggoyahkan iman kita. Mitos-mitos atau budaya-budaya yang sering mungkin kita dengar di lingkungan atau mungkin pernah disampaikan oleh orang tua kita, nenek kita, kakek kita, atau siapapun itu. Nah, itu mungkin banyak sekali yang bertentangan dengan kekristenan kita, dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, secara singkat saya coba telaah juga apa sih yang dulu saya tahu ya. Kira-kira gini teman-teman, dulu saya pernah dikasih tahu duduk di depan pintu, atau anak gadis duduk di depan pintu, atau makan di depan pintu, atau apapun itu yang dilakukan di depan pintu akan menjauhkan kita dari jodoh. Terus ada juga yang bilang, ini kita semua tahu ya, kalau menyapu sewaktu Imlek, itu juga membuang berkat ya, keuntungan kita dibuang, jadi nggak boleh nyapu. Atau masih banyak lagi nih teman-teman yang juga kita mungkin sering temukan dalam kehidupan kita di adat-adat seperti orang-orang Batak, seperti saya juga kan ya, atau orang Chinese. Nah, jangan main di luar jam 6 karena lagi banyak keluar makhluk halus misalnya. Terus jangan duduk di depan pintu sudah. Terus kalau tidur nggak boleh di sore hari ya misalnya. Terus habis itu kalau makan harus dihabisin karena nanti ayam ada yang mati. Terus habis itu kalau misalnya kita ke pantai, kita nggak boleh pakai baju hijau. Nanti jadi pengantinnya makhluk halus atau apa. Banyak sekali yang menjadi mitos-mitos atau kebudayaan-budayaan yang sering kita dengar, tapi itu bertentangan sebenarnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa bertentangan? Karena sebenarnya baik itu pasangan, baik itu berkat, baik itu kehidupan kita, itu tidak dipengaruhi oleh itu semuanya atau oleh mitos-mitos itu. Berkat kita berasal daripada Allah dan bagaimana kita mengontrol, menjaga, menguasai keuangan kita, mengontrol dan menjaga berkat yang Tuhan sudah berikan, pekerjaan kita, bagaimana itu kita lakukan, kita maintain semuanya dengan hikmat yang Tuhan berikan, itu akan memberkati kita. Kalau jodoh, bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain, bagaimana kita peka dan bertanya kepada Tuhan. Nah, itu bukan ditentukan oleh makan atau tidak kita di depan pintu. Terus misalnya keluar
jam 6 sore, nggak boleh pas maghrib nanti mengundang makhluk halus. Nggak bisa teman-teman, itu tidak mempengaruhi sebenarnya. Itu pengajaran-pengajaran atau mitos-mitos yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dan mungkin masih banyak lagi yang kalian tahu dalam kehidupan kalian sendiri. Nah, kita harus menguji segala sesuatunya. Kita harus kembali lagi berpikir lebih lagi ya. Apakah ini pengajaran ini, ataukah apakah pengertian ini, ataukah apakah yang disampaikan oleh orang-orang banyak ini adalah sesuatu yang berpusat kepada Kristus atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak, atau ini hanya sebenarnya untuk mencari keuntungan sendiri atau untuk mengajarkan suatu etika yang bagus, cuman dengan cerita atau cuman dengan pengertian manusia yang dibuat zaman dahulu. Nah, tapi kalau kita bisa memilih, kalau misalnya itu sesuatu yang sudah ditanamkan atau sesuatu yang sudah diberitahukan oleh kakek, nenek, atau dipegang oleh keluarga kita, kebudayaan tertentu yang dipegang oleh keluarga kita, bagaimana sih kita sebagai anak Kristen harus menyikapinya? Bagaimana kita harus berespon dengan pengajaran-pengajaran yang jelas kita sudah tahu itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita harus kayak mencak-mencak, harus kita kayak langsung bertindak tidak, ini tidak benar, tidak, ini sesat gitu ya kan, mengundang banyak kericuhan, atau kita mengundang banyak tanya dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita harus merespon sebagai seorang anak Tuhan? Nah, saya akan membagikan 2 poin. Yang pertama, teman-teman, kita harus meresponi segala pengajaran, bahkan segala pengertian-pengertian yang disampaikan. Kita harus menjadi seorang yang kritis dengan semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang gampang menelan apa yang dibilang orang. Oke, gue telan apa yang dibilang orang. Oke, saya terima aja gitu. Nggak seperti itu, teman-teman. Kita harus menjadi anak Tuhan yang kritis. Di Amsal 14:15 firman Tuhan berkata begini. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kita mau menjadi orang yang kritis, yang bijak, yang kita mau mulai memperhatikan setiap perkataan-perkataan orang. Apa sih yang orang sudah pernah kasih tahu dan gue ternyata percaya dengan itu gitu. Nah, kita perlu bertanya lagi. Kita harus menguasai kebenaran firman Tuhan. Maka itu untuk kita bisa kritis, kita harus sering-sering baca nih kebenaran firman Tuhan. Kita harus sering-sering membangun hubungan dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kira-kira apa sih yang menjadi isi hati Tuhan? Mengkritisi apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga menguasai kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan mana yang tidak. Kita punya perbandingan. Kalau kita tidak menguasai kebenaran firman Tuhan, maka akan sulit untuk kita bisa mengkritisinya. Kita akan tetap menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan imannya. Nah, untuk itu kita juga perlu menguasai kebenaran firman Tuhan untuk bisa menjadi orang yang kritis terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, menjadi kritis. Nah, yang kedua, menjadi bijak dan berhikmat. Nah, menjadi bijak dan berhikmat ini kita harus bisa berespon dengan positif. Kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang membawa terang dan damai dimanapun kita berada. Menjadi bijak dan berhikmat karena kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga seperti apa, kita lahir dari keluarga dengan budaya apa, atau kita lahir dari keluarga suku apa, itu kita tidak bisa memilih. Kita memang sudah Tuhan rencanakan ada dalam satu keluarga ini, dan saya percaya setiap kita memiliki tujuan di tengah-tengah keluarga. Nah, mungkin kalian yang berada di tengah-tengah keluarga yang punya banyak kebudayaan yang mungkin berbeda agama, mungkin berbeda pengajaran dengan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalian harus bijak dan berhikmat. Kalian harus bisa mengambil sikap yang baik, yang positif, dengan menghargai. Mungkin mitos yang diajarkan oleh keluarga
atau pengertian yang diajarkan oleh keluarga sebenarnya bertujuan untuk mengajarkan kita sopan santun, sebenarnya bertujuan untuk mengajarkan kita etika tata krama, atau bertujuan dengan mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati lagi. Nah, tujuan itu yang kita ambil, bukan kepercayaan terhadap apa yang akan kita terima, misalnya resiko yang mereka ancam, misalnya ada makhluk halus, ada ini, ada itu, kamu nggak diberkati, kamu nggak dapet jodoh atau apa, bukan itu yang kita fokuskan. Tetapi ketika kita memang harus menjalankan pengajaran yang diajarkan oleh orang tua kita atau keluarga kita, nah kita harus bersikap berhikmat dan bijak dengan kita menghargai mereka, menghormati mereka, dan kita mungkin bisa melakukan misalnya kayak Imlek kita tetap nggak nyapu, tapi kita nggak nyapu bukan karena kita takut berkat kita hilang, tapi karena kita memang menghargai keputusan orang tua. Ya kan, kita menghormati. Terus misalnya dilarang makan depan pintu, ya memang itu etika yang nggak bagus. Kalau kita makan depan pintu, ya jadi kita harus menghargai itu, menurutinya bukan karena kita takut nggak dapet jodoh, tapi karena kita menjaga sopan santun dan etika. Saya tamu datang kita lagi makan kan gak enak gitu ya, ya makanlah di meja makan gitu. Nah banyak hal yang mungkin kalian bisa terima, mungkin kalian bisa tahu, dan mungkin kalian bisa uji dari pikiran kalian sebenarnya apa sih mitos-mitos dunia yang sebenarnya gue percaya. Dan kalau misalnya itu sesuatu yang tidak bisa kalian tinggalkan dan memang itu harus dilakukan di tengah-tengah keluarga, maka lakukan itu dengan tujuan yang baik ya, bukan dengan ketakutan terhadap akibatnya, karena segala sesuatu itu harus berpusat kepada Kristus. Ya, itu yang menjadi pembahasan saya hari ini, bahwa saya berharap kita semua menjadi anak-anak muda, anak-anak Kristus yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa memiliki iman yang teguh, tetap percaya hanya kepada Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang kritis dan berhikmat serta bijak. Nah, kita harus menjadi terang garam dimanapun kita berada. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berharap ini semuanya bisa memberkati kita semuanya, dan saya percaya kita selalu dalam perlindungannya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan, bahkan yang kami sudah dengarkan. Kami percaya Engkau Allah yang berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah lingkungan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang mengurapi, dan kami percaya ya Roh Kudus, Tuhan turut campur tangan dalam segala hal di kehidupan mereka, dan hamba mematerakan kebenaran firman-Mu ini supaya bisa menjadi rema di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Gimana nih kebenaran firman Tuhan yang hari ini udah kita dengar? Aku tuh terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin pastinya. Tapi ingat, kebenaran firman Tuhan hari ini jangan lupa kita sharekan kepada teman-teman kita, agar teman-teman kita yang lain juga boleh bersama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh langsung scan QR Code dan juga boleh melalui transfer rekening di bawah ini. Ibadah kita sudah selesai. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah tetap ada dari awal sampai akhirnya ibadah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya semua teman-teman boleh merasakan kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan lewat kita ibadah hari ini. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di ibadah minggu depan di jam dan channel YouTube yang sama. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah selesai beribadah dan mari kita doa tutup. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami telah selesai beribadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang percaya Tuhan Kau Allah mengurapi kami lebih lagi, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan saat hari ini Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Mari setiap anak-anak muda, angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu hanya kepada Tuhan.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin.